Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyal Suturo dari kelas S401 dengan NIM 2022212539. Yang pertama itu mungkin saya akan jelaskan itu struktur tabel yang ada database itu. Di sini saya punya database namanya CRUD. Terus di dalam database CRUD itu terdapat 4 tabel. Pertama itu ada tabel kategori, mahasiswa, kerjaan, dan produk. Nah, di sini itu yang menjadi tabel itu adalah tabel produk dan tabel kategori. Bagi yang pertama itu mungkin yang saya jelaskan itu tabel produk itu ada beberapa atribut, ada 5. Yang pertama itu ada ID dengan tipe data integer yang menyimpan 11 maksimal digit dan menyimpan bertipe bilangan bulat. Yang kedua itu nama produk dengan tipe data varchar yang menyimpan tipe data karakternya itu maksimal dia itu panjangnya 100. Yang ketiga itu ada kategori ID. Nah, kategori ID ini digunakan sebagai referensi untuk menjoinkan nanti di tabel kategori. Kategori ID ini dia menggunakan tipe data integer dengan panjang 11 digit, juga sama kayak ID. Yang keempat itu deskripsi, tipe datanya teks yang menyimpan karakter teks. Yang kelima itu ada harga, menggunakan tipe data double. Ini tipe data double biar lebih gampang karena dia menampung nilai itu lebih besar dari tipe lainnya itu seperti float. Jadi lebih enak pakai double. Terus DSC kategori itu DSC. Yang kedua itu ada tabel kategori. Di sini di tabel kategori itu dia ada 2 atribut. Yang pertama ada ID dengan tipe data integer. Sini tipe data integer ini 11, dia lengthnya itu maksimal tipe datanya itu dia 11 digit. Yang kedua itu nama kategori dengan tipe data varchar, panjangnya itu dia menyimpan 50 maksimal 50 tipe data karakter. Yang ketiga itu ada mahasiswa, tabel mahasiswa. Sini tabel mahasiswa itu ada beberapa atribut juga. Yang pertama ID dengan tipe data integer dengan maksimal 11 digit dan menyimpan tipe data bilangan bulat. Yang kedua itu ada nama dengan tipe data varchar dengan panjang tipe karakternya itu maksimal 255. Yang ketiga itu ada jenis kelamin. Jenis kelamin ini bertipe data enum, artinya itu kayak enum dia hanya menyimpan salah satu dari nilai yang ada yang sudah ditentukan. Misalnya ini laki-laki dan perempuan. Dia hanya menyimpan salah satu dari nilai ini. Hobi, ada yang keempat itu hobi. Dia tipe datanya teks juga dan menyimpan tipe data karakter teks. Yang kelima itu ada alamat juga, dia data teks yang menyimpan tipe data karakter teks. Yang selanjutnya itu ada email. Tipe datanya menggunakan tipe data varchar dengan panjang maksimalnya itu 255 karakter. Dan terakhir itu ada nomor HP, juga dia tipe data varchar yang digunakan untuk menyimpan maksimal 20 tipe data karakter. Tabel keempat itu ada tabel pekerjaan. Di sini di tabel pekerjaan itu memiliki beberapa atribut atau kolom. Yang pertama kolom ID yang menggunakan tipe data integer dengan maksimal itu dia menyimpan 11 digit. Sama juga kayak tadi. Nama itu yang kedua itu ada nama dengan tipe data varchar dengan menyimpan maksimal itu tipe data karakternya itu 255. Yang ketiga itu ada posisinya dengan tipe data varchar juga yang menyimpan 255 maksimal tipe data karakter. Yang keempat itu ada kolom gaji dengan tipe data integer, data int dengan maksimal itu menyimpan tipe data karakternya itu atau digitnya itu 11. Yang kelima itu lokasi dengan tipe data varchar. Ini juga sama kayak tadi,
dia menyimpan maksimal tipe data karakter itu 255. Yang selanjutnya itu ada kolom status dengan tipe data varchar yang digunakan untuk menyimpan tipe data karakter maksimal 50. Selanjutnya ada kolom keahlian juga bertipe data teks yang digunakan untuk menyimpan tipe data karakter teks. Yang selanjutnya ada kolom deskripsi juga, itu tipe datanya teks yang digunakan untuk menyimpan tipe data karakter teks. Dan selanjutnya ada kolom pengalaman, itu dia menggunakan tipe data varchar dengan maksimal tipe datanya itu dia menyimpan 255 tipe data karakter. Selanjutnya itu ada kolom email dengan tipe data varchar yang menyimpan maksimal tipe data karakter itu 255. Kemudian yang terakhir itu ada kolom telepon menggunakan tipe data varchar juga yang menyimpan maksimal karakternya itu adalah 50. Mungkin selanjutnya itu menjelaskan alur scriptnya, update dan delete-nya. Sini tuh yang pertama itu ada proses scriptnya di sini. Ini dilakukan pengecekan action untuk bagian create-nya. Jika actionnya itu bernama create, maka akan dieksekusi, atau actionnya itu berupa create, itu akan dilakukan eksekusi jika itu benar actionnya itu adalah create. Jika itu actionnya bukan create, maka query yang di sini, kode-kode yang di sini itu tidak akan dieksekusi. Nah, next, untuk jika sudah sesuai yang di sini, untuk melakukan pengecekannya sudah sesuai. Sini ada nama variabel itu ada 4, ada nama produk, kategori ID, deskripsi dan harga sesuai dengan yang ada di tabel produk tadi kecuali ID tadi. Nah, di sini apa namanya? Di sini fungsinya untuk mengambil data-data nanti yang akan diisi pada form. Di sini fungsinya untuk mengambil data saja pada saat kita melakukan penginputan. Nah, di sini ada nama apa namanya? Query SQL. Di sini insert into product. Nah, insert into product ini untuk memasukkan data ke dalam tabel produk. Sini yang dimasukkan itu di tabel produk, datanya itu berupa nama produk, kategori ID, deskripsi, dan harga. Ini adalah nama variabelnya. Di sini values ini untuk di sini adalah nama-nama nanti akan disimpan data-datanya. Misal kita memasukkan nama produk. Nah, ini kan tadi ada di sini. Saya bilang tadi untuk mengambil data yang pada saat kita melakukan penginputan. Ini insert into product. Dalam tabel produk ada 4 variabel. Values ini nanti data yang akan kita inputkan nanti. Nah, data yang akan kita inputkan itu berupa nama produknya apa, kategorinya itu apa, dia termasuk apa, deskripsinya apa, dan harganya itu berapa. Setelah melakukan penginputan, maka akan dilakukan pengecekan lagi. Jika apa namanya itu SQL-nya sudah sesuai, maka akan dilanjutkan, dieksekusi. Akan beralih ke atau redirect ke halaman product.php. Jika gagal, akan apa namanya? Dengan statusnya itu, kalau dia berhasil itu statusnya itu berhasil berhasil ditambahkan atau berhasil di sini tadi insert into-nya berhasil ditambahkan. Nah, status create-nya ini dari mana? Dari di sini. If dilakukan lagi pengecekan, if status sama dengan create. Jika dia tadi berhasil, maka jika apa namanya query SQL-nya tadi berhasil dieksekusi, maka akan memunculkan pesan produk telah ditambahkan. Nah, jika tidak
bisa dijalankan atau tidak sesuai atau salah, maka statusnya itu berupa update error. Update error ini dari mana? Situ tadi di bawah, gagal memperbarui data. Harusnya sih di sini bukan yang muncul gagal menangkap. Sorry, yang ini kalau gagal. Nah, ini locationnya di mana? Product.php nanti di sini dia akan redirect ke halaman di product.php. Oh, ini tadi ya, sorry, ini yang tadi update, ini yang create. Nah, seperti itu untuk alurnya, prosesnya. Untuk proses update-nya itu tadi sudah yang create, sekarang beralih ke update. Di sini update juga melakukan pengecekan pertama itu jika actionnya itu berupa update akan dieksekusi. Kemudian di sini mempunyai variabel ada 5, ada ID untuk menangkap. Ini fungsinya untuk menangkap nanti pada saat kita melakukan penginputan. Ada sini nama produk, kategori ID, deskripsi dan harga. Kemudian di sini ada skill query. Di sini di mana query-nya itu update produk, update tabel produk, set. Set ini untuk apa yang ingin kita update. Misal nama produk, terus ini ambil variabelnya, terus values-nya. Ini values untuk isinya nanti apa yang mau kita ubah. Misal kategori ID juga kita mau ubah sama dengan kategori ID. Deskripsi juga kita mau ubah sama dengan deskripsi. Ambil nilai deskripsinya. Sini tadi variabel deskripsi sama dengan deskripsi. Kemudian harga juga gitu. Harga sama dengan harga. Nah, kemudian where, kondisinya pada saat kita mau mengubah suatu isi dari tabel tersebut. Sini harus ada kondisinya. Ketika kita update where berarti ID, kondisinya di mana, ID-nya kita ambil. ID-nya kita ambil untuk kondisi ketika kita ingin mengubah suatu isi dari tabel tersebut. Nah, setelah SQL query ini sudah dijalankan dan dilakukanlah lagi pengecekan. Sama kayak tadi waktu di proses script. Sini dia melakukan pengecekan jika SQL-nya itu sudah sesuai, maka akan beralih ke redirect ke halaman product.php dengan status itu update. Update-nya itu diambil dari mana? Sini, update. Jika SQL query-nya itu sudah sesuai, maka akan muncul alert atau status produk itu berhasil diperbarui. Jika tidak atau gagal, maka akan redirect lagi kembali ke product.php dengan status itu update error. Update error itu pesannya itu apa? Kita lihat di bawah itu show alertnya berarti gagal memperbarui produk. Next, untuk alur proses delete-nya itu tadi read sudah. Read tadi itu, kalau read itu ini tadi bagian ininya untuk membaca dan mengambil data yang akan kita inputkan. Kemudian untuk proses delete-nya itu di sini sama juga kayak tadi. Pertama itu melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika actionnya itu sudah sesuai dengan delete, maka akan dieksekusi lagi di bawah. Sini ada ID. Jika kita ingin menghapus sebuah data yang ada pada tabel itu cukup satu saja, yaitu ID-nya saja yang kita butuh. Terus di bawahnya itu ada SQL query-nya itu yaitu delete from. Delete itu menghapus dari tabel mana? Tabel produk. Kan yang ingin kita hapus itu di tabel produk. Terus di mana? Where, kondisinya.
kondisi, lagi-lagi kondisi itu ketika kita ingin menghapus sebuah data, itu kita cukup butuh ID-nya saja. Kemudian di sini dilakukanlah pengecekan kembali. Jika sudah sesuai query-nya, di sini ada reorder produk 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 IDS produk it. Di sini gunanya itu untuk ketika apa namanya ya, data-data yang ada pada dalam tabel itu kan sudah berurut 1 2 3 4. Kemudian kita ingin menghapus data nomor 2. Nah, itu kan biasanya kalau kalau tidak ada fungsi ini itu dia pasti nggak berurut. Nah, ketika ada fungsi ini, pasti pada saat kita mempunyai 4 data yang berurut dan kemudian kita ingin hapus salah satunya, misal 2, itu nanti akan meriset kembali menjadi eh, nomor yang terurut. Nah, sudah itu kemudian kalau sudah sesuai semua query-nya apa, SQL-nya, maka akan redirect ke halaman product.php dengan status delete. Delete ini gimana? Pesannya apa? Berarti produk berhasil dihapus. Show alert dengan remove query parameternya itu status. Ini status. Kemudian jika gagal itu dia kembali ke redirect product.php juga dengan status delete error dengan pesannya itu gagal menghapus produk. Mungkin seperti itu. Yang mahasiswa juga kurang lebih seperti itu. Sama saja juga semua. Oh, ini query untuk membaca. Select ID from mahasiswa. Select ID. Select berarti memilih ID dari tabel mahasiswa dengan kondisi email atau 2 kondisi dalam satu query. Where email, kondisi email atau HP-nya kita ambil yang ingin kita tampilkan. Ini sama juga, kurang lebih sama yang di produk juga. Ini juga pekerjaan juga sama. Mungkin lebih gampang saya langsung ke ke halaman sistemnya, langsung bagaimana cara kerjanya. Sini yang pertama script, sini insert ini. Ketika kita melakukan penginputan, misalnya dia kategorinya apa, makanan, deskripsinya mungkin misal makanan cepat saji. Nah, sekian. Untuk melihatnya itu ketika sudah melakukan seperti saya bilang tadi, akan muncul alert atau pesan produk berhasil ditambahkan. Sini status create, produk berhasil ditambahkan. Kita lihat di bawah sudah kita ingin tambah lagi satu produk, bisa barang atau kita salah ini.
Mesin cuci apa pendapat Coca-Cola kategori minuman bersoda ini salah-salah aja. Nah, tadi ada kita salah input itu mesin cuci itu dia kategori minum. Kategorinya itu minuman, harusnya barang. Kita klik di aksi itu edit. Sini kan ada tadi lengkap semua. Sudah kita inputkan sebelumnya. Lengkap semua yang sudah kita input di sini tadi. Pada saat kita tombol edit, kita tinggal kategori. Oh, harganya. Seperti yang saya bilang tadi, ketika dia berhasil yang di sini, mengeksekusi query yang di atas ini, kita akan statusnya itu update, dia pesannya itu update tadi produk berhasil dipesan. Sudah. Nah, ini kenapa? Nah, ini kita tambah saja satu. Bisa kompet barang. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di kategori ini dia kan tadi yang pertama mungkin itu makanan ya, makanan. Kedua itu yang ketiga itu adalah barang. Saya nanti cek error sekali penyimpanan. Nah, ini tadi ID-nya kanan yang satu dan tiga barang. Kita lihat tabel di tabel produk. Select from produk. Nah, saya bilang tadi tabel join itu sini ID-nya satu itu dia makanan, kategorinya itu makanan. Kalau kategorinya satu burger. Mesin cuci itu tiga itu apa? Barang. Dua itu apa? Coca-Cola. Kategori ID-nya apa? Ini dua itu apa? Gitu fungsinya. Itu fungsinya tabel join. Nah, untuk tadi untuk simpannya tadi insert sudah editnya tadi sudah juga. Nah, sekarang hapus, kita hapus salah satunya tadi misal 3 lah. Satu dua lah, dua. Produk berhasil dihapus. Nah, kembali berurut. Awalnya tadi kita pesan 4, Coca-Cola itu 3, jadi 2. Pesan 3. Itu fungsinya tadi reset dari awal mulai dari sini. Ini functionnya itu di order produk ID. Nanti pada saat dihapus akan memanggil function yang di bawah atau pada saat dia nanti akan otomatis reset dan menyesuaikan kembali sesuai berurut target atau ascending. Ini cukup untuk produk. Sini ada mahasiswa.php saja, tinggal panggil filenya saja. Kemudian di sini ada semen data mahasiswa sama kayak tadi. Masukkan nama mahasiswa mungkin. Saya sudah coba-coba juga. Nah, ini kan tadi tipe datanya enum. Dia hanya menyimpan salah satu dari dua pilihan ini.
tiga harusnya, laki-laki, perempuan, dan order atau yang lain. Sempat ada yang kelainan. Kemudian hobi, ini hanya salah satu saja, apa yang ini baca, bersepeda mungkin, misal kamu di mana, bahaya. Kalau dia bukan bertipe data email, muncul input harus tipe data email. Terus nanti ada juga muncul kalau ini saja, alert lempar score incomplete, harus selesai dulu. Sudah sama kayak tadi juga alertnya muncul jika query-nya juga berhasil. Sini kita coba satu data. Gagal dan katakan sudah ada data sudah ada. Itu nanti ada lakukan pengecekan jika ada ini juga sudah ditanda yang bagian mana untuk proses delete, update, read, nyari. Cek duplikatnya, email, nomor telepon, sama ini. Tapi yang ini buat hanya dua, email dan telepon. Jadi ada yang tiga nomor datanya tersimpan. Di sini juga bisa diedit. Misal namanya salah, bukan Acos Salasa tapi Acos Selasa, bukan Rabu. Juga salah, coba itu aja. Nah, datanya sudah ada, sama phone. Oh, salah, salah. Hapus juga sama dan set pada satu. Yang awalnya juga jadi satu. Editnya juga sudah betul. Untuk pindah ke halaman yang satunya lagi itu tinggal ya download PHP. Di sini ada data lowongan. Sini belum ada data asal. Ya, sukses. Misal orangnya itu dia mencari posisi CEO lah. Terus dia
saat sini dia nah, status of time is analysis uh, saat dapat saat minimal berapa tahun terus kita pakai saja email yang simpan data berhasil disimpan pesan sudah tersimpan edit misal karyawan di Makassar misalnya. Cuma bisa lebih yang kalian satu dua tuh jadi dikirim di mana misalnya mungkin misalnya di sini kirim silakan kita akan saja kita lihat karyawan sudah Makassar sudah sudah itu saja untuk alur dan scriptnya mungkin style CSS nya tadi seperti kayak ini ditambah simpan data warna tadi ada tabel lebih responsif ditambah ke style CSS mau yang bilang si masuk maju ke sini ini itu saja kalau ada misal yang kurang juga bisa ditanyakan lagi